Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahullahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham wa talattaf ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua jamaah salat zuhur yang semuanya saya muliakan. Kita bersyukur telah melewati 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Puasanya dapat 10, tarawihnya dapat 11. Betul kan? Betul, puasanya dapat 10. Betul Pak? Yakin? Puasanya dapat 10. Buka bersamanya udah berapa kali? Saya punya kawan, ini puasa tahun tahun sekarang insya Allah udah lebih baik. Ketika ketemu saya tanya, jadi jawabnya puasanya baru dapat 7 hari, tapi buka bersamanya udah 12 hari. Ini ada orang-orang yang semangat buka bersama, meskipun puasanya la haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah dalam keadaan puasa. Ini yang hadir di sini semuanya puasa kan? Ada juga yang kuat sholat tapi nggak kuat puasa. Ada juga yang kuat puasa tapi nggak kuat sholat. Ada. Ini alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua yang hadir di sini kuat sholat dan kuat puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang saya muliakan, saya akan membawakan satu kisah. Biasanya kalau pengajian Ramadan itu jarang ngomongin fikih ya, kecuali sebelum Ramadan. Kisah ini saya dapatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam lafadz dan redaksi yang berbeda di kitab Muslim, Sahih Muslim juga ada. Abu Hurairah menceritakan ketika beliau bersama dengan para sahabat sedang bersama Nabi, tiba-tiba ada datang seorang lelaki, datang tergopoh-gopoh menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai baginda, celaka saya. Nabi pun kemudian menghentikan obrolannya dengan para sahabat dan kemudian mengalihkan perhatian kepada lelaki yang datang ini. Apalagi datang tergopoh-gopoh sambil menyampaikan kecelakaan bagi dirinya. Binasa ya Rasulullah saya ini. Maka Rasulullah berusaha menenangkan dan kemudian bertanya, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu binasa? Emang kamu habis ngapain kok bilang kamu ini celaka?
masih dengan suara terengah-engah, sahabat yang tidak disebutkan namanya ini juga menariknya. Karena ini kisah tentang aib. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau ngomongin aib, Islam itu tidak tertarik untuk ngomongin by name, by address. Sebab sejatinya aib itu harus dijaga. Tapi tidak dengan kita. Kita kalau ada kawan yang punya aib, langsung naik ke medsos. Namanya disebutkan, tempat kerjanya disebutkan, tempat tinggalnya disebutkan. Ini yang seringkali membuat umatnya Nabi itu kalau sudah jatuh salah, itu susah untuk taubatnya. Kenapa? Sebab sudah dikasih tanda hitam dia. Dulu ada 300 sahabat Nabi yang membelot, tidak membersamai Nabi di dalam sebuah perang Uhud karena provokasi daripada Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah nurunkan wahyu, memberi vonis mereka ini adalah orang-orang munafik. Jumlahnya tidak sedikit, 300 orang. Ini enggak sampai 300 kan? Lebih nih. Ada 300 ini. 300 orang. Menariknya, kita tidak pernah tahu siapa mereka-mereka itu. Karena apa? Karena aib tadi. Ini pelajaran buat kita. Kalau semua orang tahu kesalahan aib kita ini, kita mau pergi ke masjid pun nanti diledekin, dibully orang. Halo, belagu. Ma'ahlakaka, kamu habis ngapain kok kamu ini ngaku binasa celaka? Apa yang sudah kamu lakukan? Ya Rasulullah, jawabnya, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Waqa'a itu artinya jatuh. Kalau waqa'tu itu artinya terpleset, bisa terjatuh. Waqa'tu ya Rasulullah, saya telah terjatuh ala di atas imra'ati, istri saya. Ya Rasulullah, gimana enggak celaka? Saya ini terjatuh di atas istri saya. Ini maksudnya terpleset, jatuh atau menjatuhkan diri? Paham enggak maksudnya? Ini sudah dewasa semua kan? Ini maksudnya saya jatuh ke pangkuan istri saya. Saya jatuh ke pelukan istri saya. Ini maksudnya apa? Nah, jadi meskipun substansinya itu agak sensitif, tetapi para sahabat dulu memiliki diksi, kata yang cukup beradab dan beretika, sopan jadinya. Sebagaimana yang kawan-kawan semua tahu, siang bulan Ramadan disuruh menjaga makan, suruh menjaga minum, disuruh menjaga suami istri. Nah ini orang sahabat datang rupanya habis begituan. Menariknya ya, sahabat itu bukan orang yang gak punya salah. Tapi kalau punya salah segera insaf. Ini ada orang habis ngelanggar, tapi kemudian langsung jumpa Nabi dan melaporkan bahwa dirinya habis melakukan pelanggaran. Ya teman-teman, kalau habis melakukan pelanggaran, lapor atau diem-diem? Diem-diem apa nutupin? Atau mumpung gak ada yang tahu? Nah ini bedanya sahabat dengan kita. Sehingga sahabat itu dulu disebut sebagai generasi terbaik. Jadi generasi terbaik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Gak mungkin orang itu gak pernah salah. Selama masih namanya orang pasti melakukan kesalahan. Cuman bedanya orang dahulu di zaman terbaik itu kalau salah segera sadar dan mengakui kesalahan, ingin menyelesaikan kesalahan. Maka dia datang kepada Nabi tergopoh-gopoh melaporkan, ya Rasulullah, celaka, binasa saya. Nabi kemudian melakukan tabayun, menverifikasi, kamu kenapa, habis ngapain? Waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan wa ana sha'im.
Saya habis begituan sama istri saya di bulan Ramadan sementara saya sedang puasa. Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Siang hari, kalau malam silahkan. Enggak boleh siang hari meskipun sama istri sendiri, apalagi sama istrinya. Loh kok jawabnya kencang amat? Loh bener ini, nggak boleh. Nah sehingga orang puasa ini, teman-teman semuanya, puasa ini menarik. Orang puasa itu berpikirnya adalah bukan cuman boleh dan nggak boleh, tapi waktunya tepat apa enggak. Makanya orang puasa itu nggak pernah berpikir nyari yang syubhat, yang makruh, apalagi yang haram. Yang halal saja nunggu waktu yang tepat. Nah sehingga ini orang ngaku, ya Rasulullah celaka, saya ini habis berhubungan badan dengan istri saya di siang bulan Ramadan, sedangkan saya dalam keadaan puasa. Kalau lagi musafir mah boleh, walaupun di siang bulan Ramadan selama sama istrinya, dan dilakukan di ruang privat. Maka kemudian Rasul menjawab, rileks, wahal tajidu raqabatan tu'tikuha. Ya udah, kalau gitu bisa enggak kamu mendapat atau menjumpai atau memiliki budak hamba sahaya untuk kamu bebaskan? Ini solusi yang diberikan oleh Nabi. Dalam bahasa fikih ini namanya kifarah. Sehingga saya berharap jamaah semua yang hadir di sini, berapapun usianya, jangan sampai tidak tahu kalau melakukan hubungan badan di siang hari termasuk dengan istri yang sah sekalipun itu merupakan pelanggaran. Dan karena pelanggaran maka ada kompensasinya, ada hukumannya. Nah, yang pertama tadi wajib untuk memerdekakan budak. Kalau tidak punya berarti harus beli. Setelah dibeli kemudian dibebaskan. Kalau punya ya yang ada dilepaskan salah satunya. Nah, ini berarti krusial teman-teman. Ini kalau orang itu sekarang katanya ada harganya enggak, kan sekarang udah enggak ada budak. Tapi kalau seandainya bisa dikuantifikasi, berarti kan mahal. Batal di siang hari dengan melalui jalan hubungan suami istri, harganya senilai orang dibebaskan. Sahabat tadi mengatakan la, enggak mampu wahai Rasul, mahal itu. Jawabnya cuma begitu saja lah. Ini juga psikologinya Pak. Orang kalau melakukan taubat dengan betul itu nggak banyak ngomong. Tapi kalau masih banyak alasan, ini khawatir pengakuan taubatnya itu nggak tulus. Wahal tajidu raqabatan ta'tikuha. Bisa enggak kamu mendapatkan budak untuk kamu bebaskan? La, jawabannya gitu doang. Maka Rasul kemudian hadir lagi mengatakan dengan ungkapan yang kedua, wahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain. Nabi ini istimewa teman-teman. Nabi ini pemimpin otoritatif tetapi tidak gila penghormatan. Kalau ada masalah memberikan solusi alternatif. Dikasih alternatif nggak bisa, dikasih jawaban pertama nggak bisa, dikasih alternatif. Ya udah, kalau seandainya nggak bisa memerdekakan budak, apakah kamu mampu? Pakai bahasanya begitu. Bukan ente harus puasa, enggak. Wahal tastati'u, apakah kamu mampu antasuma puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan secara berturut-turut. Teman-teman, puasa itu ringan apa berat? Puasa itu ringan apa berat? Ini disuruh 2 bulan berturut-turut.
Sahabat tadi juga jawabnya lagi sama, la, nggak mampu wahai Nabi. Kalau orang tendean mungkin, dah, orang ini sebulan aja gua udah bobol, gimana mau puasa 2 bulan lagi, ya kan? La, nggak bisa, nggak mampu wahai Nabi. Maka nggak berakhir di situ, Nabi kemudian hadir dengan solusi yang ketiga. Wahal tastati'u it'ama sittina miskinan. Kamu mampu nggak memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang? Bisa nggak kamu ngasih makan 60 orang miskin? Dan ternyata jawabannya pun la, sama, nggak mampu juga. Ini kira-kira kalau Bapak punya anak buah yang modelnya kayak gitu, Bapak apain? Kalau ada jamaah datang ke ustadznya ngelakuin kesalahan, dikasih solusi 1, la. Solusi kedua, la. Solusi ketiga, la juga. Kira-kira diomelin apa enggak? Omelin pasti. Ini kan orang miskin yang enggak tahu diri tapi banyak tingkah. Iya kan? Disuruh ini enggak mampu, disuruh itu enggak bisa, disuruh itu. Nah, tapi Rasul itu dermawan. Maka kemudian Rasul meminta untuk dibawakan 1 nampan kurma. 1 nampan kurma ajwa, 1 nampan lada 4-5 kilo. Kalau 1 kilo ajwa itu bisa berapa harganya? 150 real. Ya mungkin ada 1 jutaan juga itu. Kata Rasul, ya udah, ini kamu bagikan kepada fakir miskin 60 orang tadi. Dan itulah kebiasaan Nabi. Nabi itu selalu hadir memberikan solusi. Ada dalam riwayat yang lain, ada orang datang jumpa Nabi dan kemudian minta. Minta apa? Mintanya adalah segerombolan kambing yang dimiliki oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan kambing ini kalau bergerombol di sebuah lembah, maka lembah itu yang terlihat adalah kulit dan rambut kambingnya, saking banyaknya. Dan ternyata oleh Nabi, orang tadi itu ketika minta dombanya dikasihkan. Dan ternyata orang ini girang bukan main, balik ke kabilahnya dan kemudian memanggil kabilahnya, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuk kalian semua ke Islam. Masuklah kalian semuanya ke dalam agama yang dibawa Muhammad. Kenapa? Fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Karena Muhammad itu kalau sudah berbagi, dia enggak pernah rasa takut menjadi orang miskin. Kedermawannya Nabi. Dan ternyata Nabi itu dermawannya yang paling adalah pada saat bulan Ramadan. Ketika dikasih oleh nampan tadi, diminta untuk berbagi kepada orang 60 miskin sebagai kifarah. Maka ada cerita yang lucu nih. Tapi sebelum itu para ulama fikih mengatakan opsi 3 ini adalah tertib, bukan opsional. Artinya apa? Harus pertama dilakukan dulu. Kalau enggak mampu baru berusaha puasa 2 bulan dan harus dibuktikan dengan puasa. Sampai hari ke-20 kok enggak mampu, misalkan sakit ke apa, barulah kemudian dia boleh untuk ngambil opsi yang ketiga. Jadi bukan pilihan. Sebab kalau pilihan bagi sebagian orang kaya, memberi makan 60 orang miskin itu jauh lebih ringan berbanding menahan hawa dorongan. Ini fikihnya harus nyampe nih. Sebab sebenarnya ini ceritanya nih. Setelah dikasih nampan kurma, disuruh berbagi-bagi, enggak cukup di situ. Laki-laki sahabat tadi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, a'ala afqarin minna.
Baginda ya Rasul, di kampung saya ini nggak ada orang yang paling miskin selain saya. Jadi di kampung ini yang paling miskin saya. Ya apa iya kemudian saya yang paling miskin ini akan mensedekahkan kurma tadi? Ini betul kan? Ini orang susah, orang miskin tapi banyak tingkah. Dan ternyata ketika mendapat pertanyaan dari sahabat itu Rasulullah ketawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanbat anyabuhu. Nabi ketawa, bukan cuma senyum. Kalau senyum tabassama. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu itu sedekah. Tapi Rasul ketawa. Dan ketawanya bukan main-main, tapi sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi Nabi itu meskipun Rasul tetap manusiawi juga, ada candanya juga. Kalau sampai gigi geraham ketawa, kalau ketawa gigi geraham sampai kelihatan itu kira-kira ketawanya kayak mana? Iya kan? Nah makanya teman-teman ini ya biasa saja jadi manusia. Waktunya canda ya nyanda, waktunya ngopi. Jangan kemudian gara-gara sekarang sudah hijrah, semangat pengajian, kemudian ketemu orang jadi enggak sesumeh seperti dulu. Tahu sumeh? Enggak seakrab seperti dulu. Karena Nabi itu ternyata juga ketawa. Dan ketawanya sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ngelihat lucu perangnya sahabatnya tadi. Imam Bukhari kemudian melanjutkan kisahnya. Setelah Rasul ketawa sebagai respon sahabatnya yang tadi ngaku paling miskin di kampungnya tadi, maka kata Rasulullah, khudz, ambil. Kalau begitu kurma itu ambil. At'im ahlaka, kamu kasih gunakan untuk kamu makan dengan keluarga kamu. Itu Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang saya muliakan. Ini cara Rasulullah SAW menyelesaikan persoalan pada ketika itu. Saya yakin kisah tadi yang saya sampaikan, teman-teman punya angle masing-masing untuk ngambil inspirasinya. Tapi poin yang ingin saya mention di sini adalah fikih ini jangan sampai tidak diketahui. Jangan sampai ada umatnya Nabi umurnya udah 28, udah nikah, tapi kemudian tidak tahu hukum ini. Dan hukum ini disepakati adalah kifarahnya adalah harus usaha yang pertama. Pertama nggak bisa, udah pasti nggak bisa sekarang karena udah nggak ada budak. Harus diusahain yang kedua ini. Harus semampunya dilakukan. Sampai 35 hari, sampai 50 hari kok kemudian gak mampu, pada akhirnya baru boleh ngambil opsi yang terakhir, ngasih makan orang miskin. Ini yang message yang sesungguhnya ingin saya sampaikan. Karena Ramadan itu mulia. Salah satu bentuk kemuliaannya adalah siapa yang melakukan pelanggaran di dalamnya, maka diberlakukan kifarah atasnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Bila ada handuk basah, jangan taruh dalam almari. Bila ada kata yang salah, jangan laporkan ke suami. Bila ada handuk yang basah, segera bawa ke tukang laundry. Bila ada kata yang salah, jangan laporkan ke istri. Bila ada handuk yang basah, segera jemur di bawah terik matahari. Bila ada kata yang salah, cukup disimpan di sini, jangan dibawa ke sana dan kemari. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.